Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Safi. Sinopsis alur cerita Magic 5 episode 387. Tayang hari Jumat tanggal 19 April 2024. Al dan Alina yang sedang menunggui Praja melihat Praja sedang meronta-ronta, bergejolak merasa kepanasan tubuhnya. Kemudian Al memegang tangannya dan memberikan doa kepada Praja dan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian Praja perlahan mulai tenang kembali. Galih yang melihat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Al, sehingga meminta Al untuk pergi meninggalkan. Akhirnya Al meninggalkan ruangan tersebut karena tidak mau ramai. Mbah Kono yang sedang mencari kamarnya Praja tiba-tiba dihampiri oleh Pipit. Pipit mengingatkan agar Mbah Kono segera tobat dan mengingatkan bahwa penyakit yang dialami oleh Praja itu adalah teguran karena ulahnya sendiri dan sebagai peringatan agar dia mau bertobat. Namun Mbah Kono mengelak dan meminta Pipit untuk tidak mencampuri urusannya. Bahkan yang lebih tragis lagi, Mbah Kono sudah tidak mau mengakui Pipit lagi sebagai cucunya. Mbah Kono sudah sampai di kamarnya Praja. Di dalamnya ada Galih dan Alina. Mbah Kono mau menyalurkan tenaga dalamnya pada Praja, namun Alina sempat menghentikannya dan agar tidak diberikan tenaga dalam karena dengan doa tadi Praja sudah bisa tenang. Namun Galih menolaknya dan tetap meminta Mbah Kono untuk menyalurkan tenaga dalamnya dan meminta Alina untuk segera pergi. Alina pun pergi dari ruangan. Mbah Kono melanjutkan aksinya untuk menyalurkan tenaga dalam dan Praja pun seperti meronta-ronta karena efek dari tenaga dalam tersebut. Nah, setelah menyalurkan tenaga dalam, Mbah Kono segera keluar. Sementara Praja tidur masih dengan tenang. Saat Al hendak mau pulang, kemudian Al melihat Alina sedang menangis. Al menghampiri Alina dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Alina diusir oleh Galih karena Alina mau melarang Mbah Kono menyalurkan tenaga dalamnya, namun Galih yang memaksa. Al pun menenangkan Alina, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin dan tetap berdoa kepada Allah agar Praja segera sembuh. Sementara itu Codet memberi uang kepada pemilik bebek karena dengan bebek tersebut berhasil memberikan penyakit flu burung, bahkan termasuk juragan Praja juga terkena. Pemilik bebek tersebut juga mengingatkan bosnya agar hati-hati. Nah, pada saat perbincangan ini ternyata Rasa dan Naura merekamnya sehingga menjadi alat bukti kejahatan yang dilakukan oleh Praja. Sementara itu Pipit masuk ke kamarnya Alip yang ada Irsyad di dalamnya dalam keadaan cemberut dan sedih. Irsyad menanyakan mengapa Pipit kok sedih. Ternyata Pipit merasa sakit hati atas ucapannya Mbah Kono, kakeknya. Apalagi dia sudah tidak dianggap lagi sebagai cucunya. Irsyad berusaha menenangkan Pipit dan mencoba menghiburnya, termasuk memberikan alat buatannya yang dinamakan dengan tongkat kebahagiaan, dan akhirnya Irsyad pun bisa membuat Pipit tertawa. Adara dan Gibran bergegas menuju ke Pasir Hisap untuk mencari gelangnya biar tidak keduluan dengan Mbah Kono. Namun ternyata setelah tiba di sana sudah ada Mbah Kono dengan anak buahnya
yang mencari gelangnya Adara. Mbah Gono meminta anak buahnya untuk menyerang Gibran dan Adara. Terjadi perkelahian sengit antara Gibran, Mbah Gono, dan anak buahnya. Sementara Gibran meminta Adara agar segera mengambil gelangnya ke pasir hisap. Praja saat tersadarkan, dia sambil mengigau dan menyebut nama Al. Galih yang berada di sebelahnya pun menjadi terkaget. Kenapa kok nama Al yang dipanggil? Setelah itu, Galih mengatakan bahwa yang ada di sebelahnya adalah Galih, bukan Al. Dengan menggunakan sekop alat buatan Irsyad, Adara berhasil menemukan gelangnya. Sementara Gibran harus terkapar karena diajar oleh anak buahnya Mbah Gono. Praja yang sudah tersadarkan langsung melepaskan alat medis yang melekat pada badannya, kemudian meminta Galih untuk segera pulang juga. Galih sempat kepikiran kenapa kok Praja manggil nama-nama Al ketika terbangunkan. Galih jadi berpikiran apakah ada hubungan darah antara Al dengan Praja, apalagi ditambah dengan tanda lahir yang sama. Sementara Adara yang sudah mendapatkan gelangnya karena lengah, gelangnya berhasil direbut oleh anak buah Praja, sedangkan Adara didorong sehingga masuk ke dalam lumpur. Namun tak berselang lama gelang Adara yang dipegang oleh anak buah Mbah Gono terjatuh di lubang lumpur. Adara pun tenggelam ke dalam lumpur tersebut. Sementara itu saat hendak kabur, Praja ketahuan dokter yang menanganinya. Dokter memintanya untuk segera kembali ke ruangannya, namun Praja menolak dan tetap bersikukuh untuk pulang. Pada saat perjalanan, dia bertemu dengan Anggi dan mengingatkan Anggi bahwa dia tidak akan bisa lepas dari Praja. Sementara itu, robot Inces Pipit telah menerima sinyal kalau Gibran dan Adara sedang dalam bahaya. Robot segera meluncur ke lokasi, kemudian menyelamatkan mereka berdua. Robot berhasil menyerang Mbah Gono dan anak buahnya. Anak buahnya sampai kewalahan sehingga Mbah Gono harus terpaksa kabur. Mereka tidak kuat dengan murotal ayat kursi yang diputar oleh robot tersebut. Bahkan dengan bulu yang dikeluarkan oleh robot tersebut, dia menjadi tertawa hingga disetrum oleh robot tersebut. Akhirnya Mbah Gono dan anak buahnya memutuskan untuk pergi. Robot Inces Pipit akhirnya mengeluarkan Adara dari lumpur, termasuk mengeluarkan gelangnya Adara. Akhirnya gelang Adara bisa terpakai kembali dan mereka bisa kembali pulang. Sementara itu Anggi merasa ketakutan setelah berpapasan dengan Praja karena disampaikan kalau menikahnya hari ini boleh gagal. Kan tetapi akad akan tetap dilanjutkan besok. Irsyad dan Pipit meyakinkan Anggi kalau Rasa dan Naura akan segera menemukan bukti-bukti kejahatan Praja sehingga Om Hati juga bisa keluar. Setelah itu Irsyad dan Pipit pamitan untuk pulang karena sudah larut malam. Anggi dan Hadi kemudian melaksanakan ibadah, sholat, dan berdoa kepada Allah SWT, memohon yang terbaik untuk mereka. Sementara itu Rasa dan Naura yang membawa bukti kejahatan Praja akan hendak melaporkan dan memberikan bukti tersebut ke polisi, namun berhasil dicegat oleh Codet. Terjadi pertempuran antara mereka. Codet berhasil mengambil HP-nya Naura dan kabur. Namun Rasa dan Naura mengejarnya. Akhirnya keluarkan jurusnya Rasa, maka Codet terjatuh. Nah, pada saat itu Codet pura-pura meninggal ketika didekati Rasa. Maka Rasa ditendang hingga masuk ke ruangan yang berisi banyak es, di mana itu merupakan kelemahannya Rasa. Naura mencoba mengambil HP namun gagal juga. Codet berhasil kabur. Rasa akhirnya dimotivasi oleh Naura agar mengeluarkan jurus apinya untuk melawan es dengan penuh konsentrasi. Akhirnya Rasa berhasil keluar dari ruangan tersebut. Kemudian mereka segera bergegas terbang
mencegah Codet. Akhirnya ketemu Codet dan dihajar lagi Codet oleh Rasha. HP berhasil direbut kembali oleh Naura, kemudian Codet berhasil dilumpuhkan. Sementara itu Wira di rumah merasa kesepian dan menangis karena ditinggal ibunya dan ayahnya. Rasha dan Naura berhasil sampai di kantor polisi dan melaporkan kejahatan Praja beserta menyerahkan barang buktinya. Tak berselang lama, Praja datang ke rumah. Semua pada kaget. Wira, Alina, dan Al kaget. Praja menanyakan pada Al apakah dia sempat menyentuh tangannya Praja. Al menjawab iya, dia menyentuh tangannya Praja serta mendoakan agar cepat sadar. Namun Praja tetap bersikukuh dan bersikeras. Dia tidak mau didoakan. Dia dengan sombongnya menyampaikan tidak perlu bantuan Al. Sementara itu Magic Five di rumahnya sangat senang dan bahagia karena berhasil menyerahkan bukti kejahatan Praja ke polisi agar Om Hadi bisa segera bebas, dan termasuk gelang Adara juga sudah ditemukan. Gelangnya asli dan sudah dicoba, Adara bisa menghilang. Adara berpikiran kalau gelangnya memang sengaja diambil oleh Alina karena disuruh oleh Praja. Setelah itu Magic Five kemudian beribadah, sholat berjamaah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praja yang kecewa terhadap Codet akhirnya menghajar Codet karena gagal menemukan gelang. Semuanya gagal total apa yang dikerjakan oleh Codet. Codet pun meminta maaf, kemudian berjanji untuk. Anggi yang sedang menunggu Wira di rumah sakit terkaget karena tiba-tiba Praja datang. Alif kaget kok ada Praja di situ. Praja bilang kalau dia ingin menjenguk Alif. Kemudian Praja mengajak Anggi untuk keluar karena mau ngomong sesuatu. Ternyata Praja menyampaikan kalau akad nikah akan dilangsungkan hari itu juga. Anggi yang kaget kemudian menghubungi Naura dan Rasha. Tak berselang lama akad nikah pun akan dimulai. Sesaat sebelum mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba datang polisi yang mau menangkap Praja. Praja pun bingung kenapa dia mau ditangkap. Praja ditangkap dengan tuduhan penyebaran virus flu burung. Praja pun pura-pura tidak mengetahui. Namun polisi meminta agar Praja nanti memberikan keterangan di kantor polisi. Nah, pada saat itu tiba-tiba Praja memutuskan untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Akhirnya dia kabur, guys. Sementara itu Alif merasa cemas karena Anggi tidak kunjung pulang ketika keluar bersama Praja. Akhirnya Alif memutuskan untuk keluar mencari mamanya. Praja yang kabur dari kejaran polisi akhirnya berhasil disusul oleh Rasha. Kemudian terjadi perkelahian, pertempuran di antara keduanya. Alif yang tengah berjalan sendirian untuk mencari ibunya, tiba-tiba di jalan merasa pusing dan terjatuh. Kemudian datanglah Gibran dan Adara yang menolong Alif. Nah, pada saat itu mereka didatangi polisi menanyakan apakah mengetahui larinya Praja kemana. Gibran dan Adara kaget, ternyata Praja sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran virus flu burung. Nah, berita ini diketahui oleh Asep dan Iis. Akhirnya mereka segera bercerita kepada Mawar tentang berita tersebut. Mereka berencana untuk menolong Praja dengan harapan mendapatkan imbalan atau dipandang sebagai teman yang baik. Rasha yang tengah bertarung dengan Praja, tiba-tiba datang Mbah Gono untuk membantu Praja. Mbah Gono mengeluarkan sihirnya untuk mendatangkan hujan yang mampu memadamkan api yang mengelilingi tempat duel Rasha dan Praja. Akhirnya Rasha lengah dan
berhasil ditendang oleh Praja. Kemudian Praja mencoba kabur, sementara Mbah Gono menghadang Rahsa dan menyerang Rahsa dengan jurusnya. Karena lengah, maka Rahsa pun kalah. Nah, ketika Praja akan kabur, dihadanglah oleh Naura yang memakai rompinya si Irsad. Naura masih kalah kuat dengan Praja. Akhirnya Praja berhasil kabur kembali. Nah, pada saat kabur, sudah ada polisi yang berada di dekatnya dan mengancam akan menembak Praja jika kabur. Ternyata Praja mau kabur dan polisi menembaknya. Ternyata pelurunya mental guys, tidak mempan ke badannya Praja. Nah, polisinya pun jadi kaget dan kebingungan. Termasuk si Asep, Iis, dan Mawar yang dari tadi mencoba melindungi dan menyelamatkan si Praja. Mereka juga kaget, kok pelurunya mental ya, tidak mengenai Praja. Itu tadi sinopsis alur cerita dari Magic 5 episode 387. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.